Kemana arah market gold dan forex hari ini? Simak di video berikut. Oke guys, welcome back to the Traders Note bersama gue Rangga Wardana, dan ini adalah video seri mapping forex harian di mana gue akan memberikan analisa dan pandangan gue mengenai market ya di pair forex dan gold. Dan pada kesempatan kali ini gue akan bahas di beberapa pair. Pertama 3 pair utama yaitu gold, euro USD dan GBP USD. Setelah itu gue akan bahas euro Jepang Yen, GBP Jepang Yen, dan mungkin gue akan bahas juga cross pair seperti euro AUD dan GBP AUD. Oke, tujuan dari dibuat video seperti ini adalah sebagai masukan bagi Anda, terutama para trader ya, sebagai inputan, analisa, dan harus disesuaikan dengan analisa kalian masing-masing. Bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cari beberapa playlist di atas ya, at least kalian bisa start untuk belajar forex secara free dari playlist tersebut. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya, dan sebelum kita bahas ke chart, ada baiknya kita lihat dulu Forex Factory untuk melihat ada apa big news untuk hari ini. Dan di sini ya, jam 1 GBP, Claimant Count Change, ini termasuk big news tapi saya rasa tidak terlalu mengkhawatirkan seperti CPI atau NFP atau FOMC seperti itu ya. Lalu jam 7:30 ada CAD. Jadi hari ini nggak terlalu banyak big newsnya dan mungkin marketnya akan cukup menarik ya untuk hari ini. Sekarang kita bahas dulu satu persatu, dimulai dari gold. Kita lihat selalu ya di awal-awal itu adalah trennya terlebih dahulu. Oke, kita identifikasi trennya. Di sini dia naik ya, trennya jelas dia berada di atas moving average 50 ya, di daily chart berarti dia trennya naik. Kita perhatikan beberapa candlestick pattern terakhir ya. Di sini dia ada candlestick bearish engulfing. Lalu setelah itu ya candlestick biasa di sini, dan kalau kita perhatikan posisinya dia berada di resistance ya di daily chart yang menjadi support ya, dan di sini pun ada demand area. Jadi dari situ dulu, lalu di H4 ya. Kita turunin time frame sedikit untuk chart H4-nya. Oke. Di sini dia ada support ya. Di sini dia turun, di sini naik cukup banyak, lalu dia sempat ngetes sampai ke supportnya di bawah level tersebut ya, 1981.3. Jadi ini level yang bawah ini merupakan liquidity ya. Artinya di sini di bawah level tersebut ada banyak level sell stop yang mungkin harga akan coba untuk di drive turun kembali ke bawah. Oke, jadi dia trennya naik tapi di H4 sudah mulai ada pembalikan arah ke arah bawah. Jadi di sini saya biasnya mungkin arahnya ke bawah ya, karena kita di day tradingnya ini terlihat di bawah moving average 50 juga, dan kita bisa mencari continuation untuk turun ke bawah dulu ya untuk hari ini, karena di bawah sini juga ada liquidity ya yang merupakan equal low atau low yang sejajar. Biasanya di bawah dari level tersebut ada orderan sell stop ya, jadi kita bisa mencari sell di atas sini dengan harapan dia turun nembus ke bawahnya 1982. Oke, kita boleh turun ke H1, dan biasanya kalau udah turun ke lower time frame seperti ini, saya selalu munculkan indikator kill zone yang merupakan sesi Asia, dan ini adalah kotak yang warna biru di sini ya. Sesi Asia sudah selesai dan kita biasa trading di sesi London atau US, dan kita biasa menunggu fake out atau breakout ya. Jadi contoh di sini ya, kita lihat di atas dari level sesi Asia ya, di mana ada level pentingnya. Di sini dia membentuk high, low, higher high, dan lower low ya, sehingga level di sini 2006 ya, 2006 merupakan bahu kiri atau QM Quasimodo level ya, sebagai continuation turun ke bawah, karena di H4-nya juga trennya udah mulai turun ke bawah. Jadi di H1-nya ini merupakan continuation untuk sell. Kita perhatikan di sini juga ada base ya, dia membentuk drop, base, drop. Sehingga level di 2006 ya, 2005, 2006 hingga 2009 merupakan key level ya yang cukup penting, dan saya akan tunggu harga fake out ya. Jadi dia naik ke atas, ya reject dari level sini 2007-2008 untuk dicari tradingan sell ke arah bawah, dan final targetnya adalah dia ngebreak sedikit daripada swing low yang menjadi equal low di sini. Jadi potensi turunnya itu cukup lumayan ya, bisa sampai 200 pip lebih ya, 270-an pips. Itu potensi untuk di gold hari ini. Dan tentunya kalau misalkan kita dapat rejection di sini dan kita sell ya, ketika dia udah gerak mulai turun ke bawah ya, dapat 1:1 dengan risknya. Jadi contoh di sini misalkan risknya adalah kalau sampai atas ya sekitar 80 pips, kalian kalau mau cari stop loss lebih pendek tentunya harus dapat level yang lebih tinggi. Misalkan di sini bisa dapat stop loss misalnya 60-70 pips. Kalau dia udah bergerak let's say 100 pips ya, 80-100 pips, kita bisa ambil parsial sebagian di take profit, lalu sisanya stop loss geser ke entry point. Selalu lakukan seperti itu.
Baru sisanya kita hold hingga final targetnya dan harapannya bisa di atas 200 pips ya. Hold untuk hari ini. Oke, nextnya kita akan bahas Euro USD. Ya, ini adalah chart dari Euro USD untuk hari ini ya. Pertama, balik lagi kita ke analisa multi time frame, selalu dimulai dari chart besar. Kalian boleh ke weekly atau boleh juga ke daily chart ya. Biasanya saya lakukan di daily chart. Kalau di weekly chart dia lagi naik ya, dan resistennya belum ditembus 1.1020. Kita masuk ke daily chart. Kalau di daily chart resistennya di sini udah ditembus ya. Jadi di sini ada resisten 1.1031, dia udah di break and close di atas level tersebut. Jadi seharusnya dia ada kelanjutan untuk naik ke atas, bullish. Intinya dia harus koreksi dulu, ketemu resisten yang menjadi support ya. Di sini dia udah masuk. Oke. Kita boleh turunin time frame untuk mengkualifikasi level-level di bawahnya. Nah, di sini kita perhatikan turun ya, low, high, lower low, higher high. Jadi level di bawah sini cukup penting, 1.0898 sebagai kakinya ya. Kita bisa ganti menjadi line chart. Dia turun low, high, lower low, higher high. Jadi level di sini merupakan bahu kiri atau Quasimodo level ya, 1.0892 yang saat ini belum kena ya. Jadi kalau belum kena, ada baiknya kita tunggu dia turun sekali lagi untuk cari buy. Nah, kondisinya di sini ketika dia turunnya cukup kuat ya, dan kita ke H1. Nah, saat ini adalah range Asia udah terbentuk. Jadi dia masih berada di dalam tren turun di H1 ya. Kalau di H4 dia mulai berada di bawah moving average 50. Dan di sini candle terakhir di H4-nya juga merah kuat ya. Jadi di sini dia candle merahnya segini, lalu dia turun lebih kuat. Jadi di sini, dan dia level bawahnya tadi belum kena, yang baiknya di retest ya di 1.0892. Jadi saya di sini directionnya adalah sementara ke arah bawah ya, dan kita tunggu level yang bagus untuk nge-sell. Saat ini ya harga udah tembus ke atas daripada range-nya Asia. Kita melihat di mana level yang bagus dan ada di level atas ini. Kenapa di level tersebut? Karena di sini dia ada support ya. Kita lihat ke kiri, kita ganti juga boleh dengan line chart ya. Nah, di sini dia ada support, dan di sini dia membentuk base lalu drop sebagai supply area ya. Jadi ini merupakan key level yang cukup bagus. Levelnya adalah 1.0974. Jadi saya akan tunggu dia naik ke atas, terjadi fake out, rejection pada level 1.0974 untuk dicari tradingan untuk sell ya di area sini. Oke. Nah, ini sama seperti tadi, kita bisa pasang stop loss, misalkan kita taruh di atas swing high yang di sini ya, mungkin bisa 30 pips, 35 pips. Kita bisa pasang TP 1/1,5 ya minimal ya, di atas 1/1, geser SL ke BP, lalu TP berikutnya adalah hingga 83 pips ya, yaitu hingga ke level 1.0893. Itu yang saya tunggu dari Euro USD. Ini hanya sekedar mapping, jadi bisa terjadi bisa tidak, dan saya biasanya melakukan mapping di banyak pair yang menjadi watchlist. Kita tunggu mana yang dia menjadi harganya mendekati levelnya ya. Nextnya di GBP USD. Di daily chart terlebih dahulu, sama ya. Kita hilangkan dulu analisanya di sini. Nah, tren juga naik ya, daily chart. Dia udah putar balik ya dari atas. Namun dia kembali ke level-level resistennya yang menjadi support. Di sini pun ada base ya. Jadi potensi dia ada pullback naik ke atas ya. Lalu setelah itu ya kita bisa cari sell di area-area atas. Jadi kondisinya memang trennya naik ya, tapi dia udah kembali ke area support di sini, jadi ada potensi untuk mantul ya. Kita lihat di lower time frame, dia udah memasuki tren turun ya di H4-nya. Jadi ke atasnya ini mungkin hanya pullback untuk dicari kelanjutan sell di bawah. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa menemukan level yang bagus untuk nge-sell di lower time frame-nya seperti di H1. Nah, level yang bagus itu biasanya key level atau key M level ya, dan di sini kita perhatikan dia membentuk high, low, higher high, lower low, sehingga level di atas ini 1.2415 hingga 20 ya merupakan level area yang bagus ya, dan saya marking di sini sebagai key level untuk melakukan sell.
Ini adalah indikator sesi Asia dan harganya sudah tembus ke atas. Kita harapkan dia terus naik dan reject ya level atas 1.2417 ya. Kita bisa taruh stop loss di atas daripada swing high di sini. Nggak terlalu besar, itu mungkin sekitar 20 sampai dengan 30 pips ya. Oke, kita bisa hajar hingga TP di sini 58 pips atau bahkan ke level bawah itu bisa 100 pips. Kenapa level bawah di sini penting? Kita lihat ke higher time frame sekali lagi ya. Ketika dia naik di sini high low, higher high, lower low, lalu dia terus naik ya. Sehingga level di sini pun juga level yang cukup penting ya. Di sini dia ada low, high, lower low, higher high, dan di sini dia ada base ya. Jadi itulah sebagai targeting finalnya jika dalam posisi sell. Oke. Jadi kita kembali ke lower time frame untuk melihat bagaimana marking yang kita lakukan di hari ini. Jadi ini yang saya harapkan terjadi di GBP USD hari ini. Oke, nextnya saya akan bahas di Euro Jepang Yen. Kita naikkan dulu ke higher time frame ya. Nah, di daily chart dia uptrend ya. Kemarin dia resisten di sini, nggak respect, dia terus-terusan naik ke atas ya. Jadi kemungkinan dia akan terus untuk naik ke atas ya, karena di sini dia cukup kuat. Kita lihat di H4 ya, terlihat juga dia terus-terusan naik seperti ini. Candlestick terakhir juga dia setelah koreksi lalu ada inside bar, lalu coba-coba untuk naik ke atas, dan di sini di atas ya tidak ada supply area yang fresh ya di area atas di sini ya. Di sini pun dia ada liquidity equal high di sini 147.75 yang kemungkinan bisa ditembus ke atas kembali. Jadi saya bullish ya untuk Euro Jepang Yen hari ini. Nah, untuk entry-nya di mana saya akan membidik ya. Karena meskipun kita berusaha untuk mencari buy dengan kondisi seperti ini, kita lihat di mana level di bawah daripada sesi Asia yang cukup bagus. Di sini saya perhatikan ada candlestick bullish engulfing ya, yang mungkin harga akan diturunkan ke bawah ya untuk cari rejection di area bawah sini 146.60 hingga 48. Rejection di sana saya cari untuk fake out buy untuk dia retest kembali ke resisten yang teratas di sini ya. Jadi ini marking mapping yang kita lakukan di Euro Jepang Yen, dan kalau seandainya level tersebut dijebol, tentunya dia akan terus naik ke atas dan kita bisa pasang Fibonacci, tarik dari atas ke bawah. Untuk eksternalnya kita bisa pasang level 1272 hingga 1.414 ya. At least ini merupakan zone untuk final targetnya si Euro Jepang Yen ya, 147.72 hingga 147.80-an. Kita akan bahas beberapa pair lagi, diantaranya GBP Jepang Yen. Sama ya dengan Euro Jepang Yen, yang kemungkinan bullishnya masih akan terus naik ya ke level yang lebih tinggi, karena di sini ada level high, low, higher high, lower low. Kita bisa ganti dengan line chart supaya lebih kelihatan. Itu merupakan Quasimodo level ya, bahu kiri. Saat ini trennya naik, jadi dia potensi untuk terus lanjut naik. Tentunya kita harus lihat lower time frame-nya. Oke, di H4 ya. Juga sama, kemarin kita ada trading sell GBP Jepang Yen, dapat lumayan ya, sekitar maybe 60-an pips. Dan itu di sini posisinya kemarin. Ketika dia naik, ketemu base, fake out, jatuh. Dan saat ini dia coba-coba naik kembali. Saya tunggu dia terjadi breakout ya. Ini sesi Asianya, syaratnya adalah dia break ke atas ya, dan dia nge-break daripada high-nya di sini. Dan kita tunggu koreksinya sebagai retest untuk nge-buy si GBP Jepang Yen ya, dan kita tunggu level di area-area bawah sini 166.24 untuk dia bisa bullish trend hingga menuju ke level yang tadi ya 168.00, dan ini potensinya cukup lumayan seandainya dia berhasil terjadi breakout and retest ya, mungkin bisa 180 pips. Oke, nextnya kita akan bahas di Euro AUD ya. Euro AUD, kita lihat dulu analisa dari multi time frame-nya. Dia udah naik terus ya. Di sini dia bentuk rising wedge dan sepertinya dia udah mulai turun. Kalau kita perhatikan ke kiri juga, di sini juga ada supply area atau resisten ya. Dan dia reject dari level tersebut. Jadi ini harusnya bearish ke bawah, turun ya. Nah, di sini dia juga terlihat ya, ada garis trend line yang udah mulai di break.
dia nge-break, dia retest, lalu dia turun. Di sini ada support yang udah mulai dijebol, jadi arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah, dan bagaimana cara entry-nya itu yang paling penting. Oke, di sini dia ada support yang sejajar sebagai liquidity. Oke, saya kasih garis putus-putus. Nah, ini jadi breakout ya. Ini break, saya tunggu retestnya untuk nge-sell. Ya, ini sesi AC-nya udah di break juga. Kita bisa tunggu support jadi resistance di sini untuk nge-sell EUR AUD. Oke, dan ini harusnya turunnya bisa cukup jauh. Sampai level mana? Kita naikin lagi time frame ya untuk nyari final targetnya. Nah, di bawah sini ya, karena di sini dia turun, lalu kuat naik ya. Kita bisa ambil kirinya di sini. Kita bisa marking ya. Cukup lumayan ya. Turunnya bisa sampai 100 pips lebih, 170 pips ya. Apalagi kalau kita dapat retestnya setelah breakout, tentunya akan lebih besar lagi potensi profit yang kita lakukan. Oke guys, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disciplined, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video. Bye.